Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Segitunya totalitas. Kalau kehilangan orang tua itu kan ya apa ya? Ya itu pasti akan selalu ada di sisi hati ya, walaupun hatinya udah nggak ada yang ngisi, kosong. Jadi ya berusaha untuk apalah tegar lah, kalau ingat ya pasti nangis lah gitu. Bener-bener rasa hampa banget yang biasanya mungkin kesehariannya komunikasi tetap. Ya kalau keseharian itu ya namanya juga sama-sama, kalau aku kan juga sibuk kadang-kadang gitu. Cuman kalau sama Eyang itu sendiko Eyang, kalau Eyang udah langsung ini pengen main, aku main gitu, langsung ngabarin sama asistennya aku main ke sana gitu. Oh iya udah ditunggu sama Eyang gitu. Bunda sendiri kan sebagai, maksudnya kalau dalam artian kan orang lain, tetapi sudah benar-benar udah kayak ibunya sendiri. Berarti mendapatkan spesial di hatinya Eyang. Spesial. Menurut aku sangat spesial gitu. Kalau orang aku memang tidak seperti apa sosok-sosok yang teman-temannya Eyang yang udah sangat gitu deket banget gitu. Tapi Inul dipilih menjadi sosok yang sangat spesial juga di sisi Eyang tuh, menjadi orang yang sangat beruntung gitu. Karena bisa mengerti segala-galanya. Kadang-kadang aku tuh paling inget kalau Eyang itu kan memang makannya nggak neko-neko ya gitu. Jadi kalau pergi-pergi jauh nih gitu sampai berhari-hari itu dia bawa cobek sendiri mbak, nyambel dewe mbak, nggak mau pakai alat orang lain. Sendok, gula, kopi semuanya Eyang bawa sendiri di mobil. Yang paling disukai sambal apa? Sambal korek biasa aja gitu, paling tomat apa namanya, nggak pakai terasi. Eyang tuh paling nggak suka terasi gitu, paling nyambelnya ya garamnya secuprit gitu, nggak mau garam, nggak mau gula banyak. Jadi ya cuman ditutul-tutul aja gitu kalau pengen nyambel gitu ya, kayak sampai segitu jadi tahu gitu loh. Terus kalau lagi mandi pakai air mineral lah, tidurnya harus terlentang, badan kalau habis mandi mau tidur semuanya harus wangi, harus cantik. Jadi aku tuh juga kayak gitu 23 tahun ya mengenal Eyang. Memang udah kadang-kadang biasa juga kalau kita sebagai istri pengennya tetap wangi ya di depan suami. Aku juga gitu. Tapi ketika Eyang Titik 23 tahun kenal aku, sampai aku tanya, Eyang kulitnya kok bisa mengkilap kayak gitu, kenapa sih gitu? Emang disuntik apa ya? Ora ono nduk gitu. Aku tuh kalau tidur, kalau bangun tidur, mau mandi, habis mandi gitu semuanya terus diblownya sama hand body, sama baby oil lah apa, pokoknya badan itu harus licin wangi gitu. Mau deket sama siapapun itu kita percaya diri gitu. Bunda tapi udah 7 hari tapi masih meneteskan air mata terus sampai air matanya kering. Saya kemarin dari JSC, karena kan udah dari awal-awal tuh udah bengep terus kan, keluar dari ICU udah bengep, ntar pulang inget nangis sampai Mas Adam, kok nangis terus, nanti matanya sakit loh gitu, biarin apa gitu. Terus kata Mas Adam, wah sejak nangis saya yang didoain katanya gitu, nggak apa-apa lah gitu, memang umurnya juga udah segitu, dikasih sembuh juga kasihan katanya. Ya iya, tapi kan Eyang tuh baik banget sama aku, nggak ada yang ngerti aku kecuali Eyang. Apa-apa curhatnya sama Eyang aku ini. Terus aku ini curhatnya sampai sopo katanya gitu. Tapi Bu lagi di rumah sakit, dari dokter sendiri mungkin disaranin untuk gimana sih? Karena keringnya sering. Iya, jadi tekanan bola mata kan tinggi jadinya gitu. Terus akhirnya diisi plak biar untuk nahan air mata gitu. Jadi kemarin itu sempat ke rumah sakit mata karena kan kebanyakan nangis ya, udah berhari-hari gitu. Eh, mungkin nanti bulan depan mau pasang itu apa namanya, mau dipasang lensa tanam gitu biar nggak terlalu sakit, karena kan kebetulan aku juga ada silinder, ada plus ada minus.
Itu jadi apa namanya nggak enak banget kalau lagi sakit kan, apalagi kering ya. Jadi itu kayak punyang cengkot-cekot nggak karu-karuan gitu. Jadi aku ya gimana? Nahan air mata itu kan nggak bisa. Jadi sampai misek-misek gitu kan. Wes ojo nangis saya nanti matanya sakit ya emang udah sakit ya udah habis itu kemarin baru periksa lagi ke JSC nunggu nunggu lensanya dari Singapura belum datang mungkin 2-3 minggu lagi lah gitu. Kemarin juga sempet giginya juga Giginya copot saya kan ke dokter gigi. udah feeling mungkin sebelumnya. Iya kan aku bilang aku dokter kok tiba-tiba gigiku copot ya gitu ya kita nggak ada pikiran kalau eyang ya gitu kok tiba-tiba gigiku copot gitu cuman aku baru ingat pada saat setelah meninggal gitu kalau gigi copot itu biasanya ada yang keluarga ada yang nggak ada gitu tapi kan aku nggak ngeh gitu tiba-tiba copot aja gigi yang ini nih tuh ini kemarin baru dari dokter tapi apa namanya habis dibersihin diapain gitu dikikis diapain lah gitu. Bu, tapi sampai sampai detik ini masih ketika malam gitu kalau ingat masih Oh iya masih gitu masih walaupun kadang-kadang sakit ya. kadang-kadang apa namanya ngebayangin tiba-tiba inget sak klebat yang kadang-kadang kalau cuman naling nulin naling nul naling suka gitu suka ngutang gitu loh gitu. Kalau misalkan aku di apartemen beliaunya lagi cantik gitu terus aku datang gitu kok tumben cantik mau kemana ini loh ada si itu siapa nah kalau ngundang nalin udah di depan pintu tuh udah ngutang gitu kalau aku datang gitu terus napa meneh ada apa lagi nggak ada apa-apa gitu terus nah ini satu cerita nih pada saat Glenn Fredly sebelum meninggal tuh 1 minggu apa 2 minggu sebelum meninggal apa kalau nggak salah tuh itu tuh kan aku lagi di rumah eyang terus tiba-tiba Glenn Fredly almarhum ke situ juga jadi kita itu rundingan bertiga tuh ngobrolin masalah lagu lah apalah segala macem gitu cuman kan nggak banyak orang yang tahu gitu itu tuh sebelum Glenn Fredly meninggal itu 1 minggu apa 2 minggu sebelumnya itu kalau nggak salah ngobrol sama kita sama bertiga sama eyang gitu di apartemennya Tapi nggak nyangka juga ya. terus eyang iya waktu si Glenn Fredly meninggal itu eyang juga sedih kan terus aku telepon sama eyang kan bukannya kita habis ngobrol sama dia ya emang Gusti umurnya orang itu emang nggak tahu kok nggak aku aja yang diambil duluan ya kok yang muda-muda kayak gini gitu loh sampai kayak gitu eyang Gusti kok orang baik-baik kok masih muda masih bisa berkarya padahal kok kita aja ini yang nggak diambil katanya kok mereka yang masih muda-muda berkarya gitu itu nggak ada yang tahu kan nah itu sebenarnya ngobrol sama aku bertiga itu di apartemen sebelum Glenn meninggal tuh itu Udah jadi ngerasa garda terdepan bunda ini udah nggak ada. Jadi kayak udah nggak ada yang ngebelain mungkin lagi kena masalah mungkin kemarin juga bertahun-tahun kan. Eyang berdoa mudah-mudahan Inul nggak ada masalah apapun karena sekarang ini kan ketika semua nasihatnya sudah dijalankan insya Allah bisa menjaga nama baik bisa menjaga lisan bisa menjaga pribadi yang baik itu kan semua arahannya dari Eyang ya karena beliaunya baik banget. Menjadi public figure itu kita itu harus menjadi inspirasi banyak orang Duk menjadi contoh yang baik Duk bukan hanya untuk orang lain tapi minimal keluargamu kejaga orang tua kejaga anak suami semuanya kejaga jadi kalau dapat sesuatu yang baik itu doanya orang luar itu kepada kita juga baik gitu jadi itu yang tak ugemin itu yang tak pegang sampai hari ini jadi aku itu ya namanya orang itu semuanya pasti akan pergi ya jadi aku harus ikhlas gitu terus bisa apa ya bisa survive bertahan dan berjuang lagi gitu ya kalau misalkan nggak ada di dunia ini minimal di dalam doa aku masih bisa curhat kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang juga bisa ngobrol sama Eyang dalam hati dalam batin gitu sih. Bunda kan selalu terlibat di keluarganya Eyang.
mungkin apakah juga masih dilibatkan? Masih. Hmm. Udah 7 harian Mm-mm. Ya 7 harian Eyang. Cuman memang apa namanya, ya dimintain tolong lah gitu, apalagi Inul kan istilahnya kan sudah seperti keluarga ya. Ya. Mm-mm. Tapi sama semua keluarga sudah kayak benar-benar keluarga Mm-mm. gitu kan, Mm-mm. sudah kenal lama ya. Mm-mm. Rencana 7 harian kapan? Insya Allah sih tanggal 17 ya, kalau hitungan Jawa ya. Mm-mm. Untuk rencana ke makam sendiri Bunda ada keinginan gitu nggak sih? Kemarin Tadinya nanti sore itu ya, kalau aku habis ngurusin ini kerjaan yang ini, ada kerjaan yang harus saya selesaikan habis ini. Mungkin kalau waktunya nyukupin biasanya sore. Kemarin aku kesananya agak pagi ya, jam-jam 10, jam 11. Itu pun udah hujan, udah mendung kan, makanya cepet-cepet. Ya lihat aja biasanya sih sore gitu. Biasanya aku kalau ke sana tuh cuma nggak ini ketutupan aja kerudung gitu, nyamar aja gitu. tapi di 7 hari nanti ada rencana mungkin bareng sama keluarga besar. Insya Allah. Berarti Bunda selalu datang ke makamnya Eyang membawa kesukaan Eyang. Iya, Melati masih terus membawa. Masih kalau melati kan kesukaannya yang bau wangi gitu. Kadang aku juga beli tak pasang di rumah gitu. Karena kenapa sih Eyang pakai bunga melati gitu? Kalau anggrek itu terkesan bunganya orang kaya katanya gitu. Kalau melati itu terkesan harumnya itu kemana-mana. Kayak anggrek itu kan nggak ada wanginya, Nduk, katanya gitu. Cuman wangi mewah aja dilihatnya. Mewah mega biasanya mau suge-suge yang gimana gitu kan. Ya anggrek gitu. Tapi kalau melati itu siapapun bisa mencium bau harumnya gitu. Dan harganya juga nggak mahal. Terus di rumah itu bisa bikin wangiannya adem, relaksasi apa segala itu tuh juga cerita gitu. Ya kenapa sih pakai ini ya nih? Kan ada tanya jawab aja gitu kalau ngobrol sama Eyang gitu. Jadi nggak nungguin beliaunya ngasih nasihat. Kita juga kayak ini aja, kayak antara narasumber sama yang hostnya aja gitu, suka ngomong terus ada yang jawabin. Kadang kalau ada yang ini ada yang jawabin. Ini juga gitu. Kenapa sih Nduk kowe iki nek nggak kelambi ngene ini loh Eyang, aku itu kalau pakai baju itu kenapa harus pakai lengan? Aku tuh sebenarnya pengen nggak pakai lengan, tapi aku itu ada apa itu bekas cacar tuh loh yang sekarang udah tak tutup. Oh ngono toh ya gitu. Jadi ada tanya jawab yang asik aja gitu sama beliau. Udah benar-benar terakhir mungkin kenangan dari beliau mungkin apa sih? Ya kenangannya adalah bisa bercanda, mendengarkan semua nasihatnya. 23 tahun itu kan nggak banyak, nggak sedikit ya gitu. Jadi itu yang membuat aku itu adalah kenangan yang istimewa. Saya bukan ngarepin kenangan dikasih oleh-oleh dikasih kenang-kenangan berlian, dikasih kenang-kenangan bajunya beliau yang mungkin beda generasi, beda badan juga ya gitu. Bukan nggak ngarep juga gitu, kalau dikasih pun juga alhamdulillah. Tetapi dalam hal ini apa sih yang dikasih banyak banget, bahkan tidak bisa dihitung dengan duit gitu, karena segala sesuatu yang diberikan nama Inul itu udah nggak ada nilai duitnya gitu. Kalau nilai duitnya itu mungkin 1 triliun juga nggak cukup gitu untuk membayar apa yang sudah diberikan Eyang kepada Inul gitu. Jadi